biasanya saya ikut lari lomba maraton, tapi kali ini saya bakal lari sprint aja bareng lawan tanding saya. Untuk kali pertama nih saya kalah sama Itik, tapi nggak heran kenapa Itik ini hebat, karena ada ritual khusus di baliknya. Ini dia Darajati. Itik dari desa Awa Kuning, Payakumbuh, Sumatera Barat. Darajati diperlakukan khusus oleh pemiliknya Irdon. Diberi pakan khusus padi kering agar badannya keras. Sehari sekali diberi madu agar staminanya kuat. Bukan untuk Itik potong, tapi Darajati dipersiapkan sebagai Itik balap bak atlet lari. 3 hari sebelum tampil, kandangnya terpisah dengan Itik lain. Tujuannya agar staminanya prima. Sore hari, waktunya Darajati latihan terbang. Ya sayangnya hampir sama lah dengan anak saya lah gitu, merawatnya. Ya, kalau malam-malam hari saya rawat seperti ini. Pertama kali itu latihan dan aturan makanan dan tambah dengan madu. Darajati salah satu jawara pacu Itik di Payakumbuh. Berbagai piala sudah direbut. Dan inilah arena pacu Itik. Sebagian warga desa Awa Kuning berkumpul membawa Itik andalannya. Lintasan balapnya di jalan raya. Ada 5 kategori jarak terbang yang dilombakan. 800 meter, 1000 meter, 1200 meter, 1400 meter, dan 1600 meter. Itik yang digunakan hanya Itik betina, karena bobot badan Itik betina lebih ringan dibanding jantan. Bakatnya mulai dikenali sejak usia 4 bulan, yang sudah mahir terbang bisa melaju sejauh 2 km. Selain itu, ada 7 kriteria lain Itik yang bisa ikut pacu Itik. Sayapnya harus lebar seperti elang, warna paruhnya coklat muda, memiliki moncong besar, matanya mengecil ke atas, berleher pendek, ada sisik di ujung jarinya, dan badan berbentuk seperti jantung pisang. Kriteria ini hanya berdasarkan tradisi turun-temurun. Tradisi pacu Itik sudah ada sejak tahun 1028. Awalnya dilakukan para petani untuk menghalau serangan hama. Kemudian menjadi hiburan petani dan dilombakan. 1 kali lomba diikuti 8 ekor Itik. Itik yang terbang lurus dan mencapai garis finish terlebih dahulu keluar sebagai pemenang. Jadi di sini ada garis mati. Jadi kalau misalnya Itiknya yang tadi kecepatan berarti itu kalah. Tapi kalau yang mendekati garis mati tapi dia udah berhenti berarti dia menang. Gitu ya Pak ya? Juara pacu Itik mendapat piala. Tak hanya itu, ajang ini bergengsi untuk menaikkan harga Itik. Darajati misalnya, sang jawara ini dihargai Rp2.500.000. Padahal Itik pada umumnya dijual seharga Rp25.000. Selain adu gengsi, pacu Itik menjadi hiburan warga dan daya tarik wisata di Payakumbuh. Dan mendorong warga untuk beternak Itik berkualitas. Di samping hobi, terus menaikkan nama kampung, satu-satunya di Sumatera Barat juga di Payakumbuh ini juga. Untuk melestarikan kegiatan ini dibentuk pula Persatuan Olahraga Terbang Itik sejak tahun 1988. Kita mengadakan pacu Itik ini setiap tahunnya. Sekarang karena sudah binaan dari Pemda melalui Dinas Pariwisata, nah itu kita kalender pacu Itik kita sebetulnya Juli sampai Desember. Pacu Itik digelar setiap bulan Juli hingga Desember setiap akhir pekan. Selain itu, digelar pula saat hari-hari besar seperti perayaan ulang tahun kota. Itik di Tanah Minang tak hanya terkenal keterampilannya, tapi juga dagingnya. Itik konsumsi dengan itik yang digunakan untuk pacu Itik tak ada bedanya.
Yap, kuliner khasnya adalah itik ladu mudo. Kali ini, Etek Mulyani yang akan menyiapkan masakan ini. Proses pembuatannya tak jauh berbeda dengan gulai lainnya. Namun, ada teknik khusus agar daging itik lebih nikmat disantap. Ya, jadi dibandingkan ayam, itik ini lebih kuat amisnya ya Bu ya. Makanya biar hilang amisnya itu dibakar biar minyak-minyak di itiknya itu pada keluar dan katanya bisa nambah gurih. Gitu Bu. Sesuai namanya, itik ladu mudo, selain itik, kunci kelezatan tentunya terletak pada racikan ladu mudo alias bumbunya. Terdiri dari bawang putih, bawang merah, cabai hijau, dan aneka rempah. Tak ketinggalan santan kelapa atau karambia. Proses memasak itik ladu mudo memakan waktu sekitar 2 jam. Lebih nikmat diolah di api kecil dengan tungku ini. Ciri khasnya gulai itik di Payakumbuh itu pakai tambahan batang talas ataupun nanas muda. Nah, tapi setelah dimasukin ke si gulainya jangan banyak diaduk, soalnya nanti bakalan keluar getahnya yang bikin gatel. Nah, akhirnya itik lado mudo pesanan saya jadi. Lebih mantap disantap dengan keripik singkong dan nasi hangat. Alma Silva, Kausa Pratama, melaporkan untuk NET.